mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, semuanya yang saya hormati, begitu juga semua rekan-rekan yang menyimak kajian ini di tempatnya masing-masing atau menyimak ulangannya. Pertama kita seperti biasa dalam majelis-majelis kita perbaharui niat ya. Pertama, semoga kita di Jamiah Islamiyah ini bisa mengemban amanah beasiswa nikmat yang sangat besar ini ya. Nikmat yang mana satu kursi yang kita duduki di kelas ya, semua hak-hak Jamiah Islamiyah yang kita dapati, yaitu semua mungkin dulunya ya direbutkan oleh puluhan orang, bahkan mungkin satu orang itu bisa ya menggeserkan. Misalnya zaman Ana itu yang daftar, yang keterima itu 100 orang. Zaman Ana sudah termasuk banyak tuh 100 orang. Yang pendaftar itu 4.000 orang. Jadi khusus Ana sendiri ini secara secara mu'addal Ana menyingkirkan 40 orang pas S1-nya. S1. Nah, pas S2 alhamdulillah angkatan Ana yang keterima itu 15 orang. Lumayan ya, dari 100 15 berarti 15%. Yang pas S3-nya ya ada satu yang belum daftar, yang mungkin 8 orang lah. Ya intinya mau S1, S2, S3 ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita udah diamanahkan untuk mengemban nikmat ini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan untuk dia baik, nah maka Allah mudahkan dia menjadi seorang penuntut ilmu. Tapi di daerah redaksi hadis ini kita renungi hadis ini aja nih. Di sini nggak ada jaminan, hanya ada skema. Ya, hanya ada skema. Ya, yaitu orang Allah yang ingin dia baik, Allah jadikan dia penuntut ilmu. Ingin dia baik, Allah jadikan dia penuntut ilmu. Ya, yufaqihu fid din. Dan insyaallah asal dia ya dengan asbab ya, dengan proses yang Allah mudahkan ini, dia sudah faqih fid din. Ya. Tapi kalimat di sini yurid ya, bukan yu'ti. Ya. Bukan Allah kasih gitu. Allah mau ya. Nah berarti belum tentu, walaupun otak kita otak ustad, tapi hati kita hati ustad ya. Belum tentu literasi kita literasi santri, tapi hati kita hati santri, belum tentu. Nah makanya hadis ini sebenarnya ya salah satu hadis yang paling kita ingat tuh, kita tempel lah di kamar. Apakah benar anak seorang adalah orang yang baik? Ya, ini harus ditempel kan sih. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Selalu direnungi. Nah, hadis ini juga mengingatkan kita bahwasanya kita ini udah udah mustafa ya, udah nukhbah, udah terseleksi ya. Yang tadi Ana bilang ya, antum tinggal di desa antum
itu jumlah kaum musliminnya 1000 misalnya, ya antum terpilih ya bisa ngaji. Nah, dari yang bisa ngaji terpilih yang masuk santri, ya, yang masuk santri masuk pesantren terpilih lagi bisa kuliah, yang kuliah terpilih bisa ke Madinah, dan terus kita ini udah terpilih. Nah, hadis ini mengingatkan kita juga tentang nikmat ini. Nah, semoga satu pekan majelis ini ya salah satu manfaatnya adalah memperbaharui ya kesadaran kita, kesadaran soalnya manusia sering nggak sadar ya, karena kehidupan, karena waktu, karena apa, karena rutinitas, manusia kadang nggak sadar kayak robot. Nah, semoga duduk kita di markas inayah ini ya, di syukoh ini walaupun hanya sesaat bisa menambah kesadaran kita tentang siapa diri kita ya, yaitu adalah muslim, penuntut ilmu, pengemban beasiswa Madinah, dan pengemban amanah para nabi ya, para ulama untuk meneruskan ilmu dan agama ini dan menyebarkan agama ini ke umat, ke diri kita sendiri, ke keluarga, dan ke umat muslimin kelak. Ya, semoga majelis ini bermanfaat, bisa menambah iman kita dan bisa menjadi sebab pengampunan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi sampai mana ya sebelum pembukaan? Ya, jadi ya gitulah, apa namanya, ana kadang kalau ngejawab fikih, kadang jawabnya pakai fikih Syafi'i, kadang pakai fikih hadis, intinya gitulah, intinya gitu. Nah, dan ya gitu, jangan apa namanya, bagi teman-teman semuanya, anak nasehatin kalau bisa seperti itu. Ya, artinya belajar fikih harus dari mazhab. Belajar fikih harus dari mazhab, bina. Dan ini yang digalakkan terus oleh ulama-ulama besar Saudi dan ulama-ulama besar dunia, khususnya yang ahli fikih ya. Mulai dari Syekh bin Baz, mulai dari Syekh Ibnu Utsaimin, ya Syekh Hasan Dadu kalau di luar Saudinya. Kalau di Saudinya yang masih hidup Syekh Amir Bahjat, Syekh Abdus Salam, Syuair, wah terkenal lah, banyak lah. Itu mereka ya bilang kalau bisa belajar pakai mazhab. Ini nasihat-nasihat beliau kalau disampaikan di kuliah hadis agak sakit kayaknya, agak sakit, aduh ya. Nah, soalnya nanti apa namanya, nggak biasa kuliah hadis itu. Kuliah hadis itu biasanya rojih min haitsu dalil. Nah, begitu juga kebalikannya. Tatkala antum sudah menguasai fikih, tatkala antum sudah menguasai mazhab dan sudah waktunya untuk fikih dalil dan sebagainya, antum paham mustalah, antum usul fikih, dan antum bisa memahami dalil Quran dan hadis secara langsung, jangan ragu untuk mengamalkan pendapat antum yang rojih itu, walaupun itu berbeda dengan guru antum, walaupun berbeda dengan ulama Syafi'i, walaupun berbeda dengan Imam Syafi'i. Jangan ragu kalau memang sudah kompeten seperti itu. Nah, inilah mutawassit. Inilah apa namanya, posisi yang netral, ya, pertengahan, ya, antara muta'assibun atau ya muta'assibun antara yang jufat ya, jufat itu yang benar-benar ya nggak mau, kalau ngedenger mazhab tuh telinga kayaknya sakit gitu. Yang jufat ya, yang dari awal belajarnya bulughul maram dan seterusnya ya nggak pernah mendapatkan lezatnya belajar fikih mazhab. Nah, itu yang jufat. Ada lagi yang gulat ya, berarti gulat. Yang gulat yaitu ya banyaklah ikhwah kita misalnya di kalangan NU lah katakanlah, yang mereka ya dari SD aja belajar fatwa qorib.
SD ya, belajar Fathul Qorib ya, belajar Fathul Qorib ya, dari SMP Fathul Muin ya. Ya. Setiap malam itu mereka 1 jam ya, 1 jam setiap malam dari SD sampai SMA, sampai ma'had alinya itu fikih syafi'i ya, seperti itu. Nah mereka belum mendapatkan kelezatan ya, kelezatan dari memahami hadis, mustalah, usul fikih, kitab-kitab yang lama ya, model kayak Imam Al-Mardawi, Imam Wardi, Imam Amrani ya, Imam Rafi'i Nawawi ke bawah lah, yang mana mereka kitabnya itu nah ini kaidah ya, kitab-kitab ahli tarjih ke bawah itu nuansa Quran hadisnya masih inilah ya, sebab masih kental. Makanya Ana pernah bikin proyek sama teman Ana itu di kuliah hadis, ingin mentakhrij hadis-hadis yang belum ada di Badrul Munir ya. Badrul Munir punya siapa, Bib? Badrul Munir punya Ibnu Mulakin. Kitab Badrul Munir itu adalah isinya hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh ulama Syafi'i, sebagaimana yang dalam kitabnya Syarhul Kabir. Punya siapa? Punya Syarhul Kabir, punya Imam Rafi'i ya. Nah jadi itu ada kitab namanya Syarhul Kabir, itu cakep banget kitabnya. Nah di situ hadis-hadis yang dipakai oleh imam ulama Syafi'i itu ditakhrij sama Badrul Munir ya. Imam Rafi'i ulama abad berapa? Imam Rafi'i ulama abad berapa? Abad 7 ya, abad 7, awal abad 7. Nah itu ngarang kitab namanya Syarhul Kabir. Syarhul Kabir itu syarah dari kitab Frozen Ana nih. Membeku nih Ana nih. Syarhul Kabir itu adalah syarah dari kitab Al-Wajiz, punya Imam adalah jangan anak terusin lah, maksudnya kelamaan. Nah itu isinya ada 4.000 hadis dan athar ya, dan 4.000 hadis ya, Bulughul Maram. Jadi makanya anak sempat kepikiran dari dulu, kalau antum mau jadi ulama fikih Syafi'i beserta dalilnya, setelah belajar Bulughul Maram, belajar Zawaid Al-Badrul Munir ala Bulughul Maram 4.000 kan. Bulughul Maram 1.500 lah. Kalau tarkimnya agak mufassal 1.500 lah. Jadi 4.000 berarti 2.500 lah ya. Setelah Badrul Munir, Sunanul Kubra lah punya Imam Baihaqi. Nah itu maratib fiqhud dalil indah Syafi'iyah ya, fikih dalil. Kalau antum matannya masailnya udah kuat, terjun ke fikih dalil. Nah Ana sama teman Ana iseng ya, coba kita baca jarat ya, apa sih bahasa Indonesia jarat? Kita jarat kitab ketika itu Ana makainya I'anatul Talibin ya, kalau nggak salah I'anatul Talibin. Oh enggak, bukan I'anatul Talibin, Nihayatul Muhtaj. Ana ketika itu makanya kitab Nihayatul Muhtaj. Coba kita baca Nihayatul Muhtaj, dan kalau ada hadis atau athar yang nggak disebut di Badrul Munir, kita kumpulin ya, kita kumpulin hadis-hadis fikih Syafi'i yang dipakai sama ulama fikih Syafi'i, tapi yang mutaakhirun, yang mana belum disebut sama Imam Rafi'i di Syarhul Kabir dan belum ditakhir sama Ibnu Mulakin di Badrul Munir. Ternyata baru jilid 1, sudah jilid 1 baru dapat 10 doang ya. Kalau anda kan Nihayatul Muhtajnya ya yang 6 jilid lah, yang 6 jilid ya berarti cuma 60 hadis ya. 60 hadis mah S2 juga kedikitan. Kirain anak keluarnya banyak gitu, kira besar gitu ya, maksud kira anak keluarnya banyak, ternyata dikit. Nah ini dalil bahwasanya semakin kesini fuqaha itu, dan di mazhab lain juga sama, itu fokusnya bukan lebih kepada dalil, fokusnya lebih pada tafri', kepada fikih, kepada tafri'nya ya.
jadi makanya kalau untuk baca kitab fikih yang mutaakhirun, ya masalah fikihnya yang banyak, tapi dalilnya lebih sedikit. Kalau zaman dulu, ya antum baca misalnya Majmu' lah, itu satu masalah tapi dalilnya banyak seperti itu. Nah, ini anak nggak tahu kok bisa keluar sampai ke sini gara-gara ngejelasin apa, lupa. Nah, anak ada usulan setelah matan Abi Syuja ini mau belajar fikih atau belajar dirasat anil fiqh Syafi'i. Dirasat anil fiqh Syafi'i maksudnya wawasan tentang fikih Syafi'i. Jadi kita bukan belajar fikih, tapi belajar kayak tadi tuh. Nah, ya belajar apa namanya, maklumat ya. Kalau ibarat kalau istilahnya pasca sarjana mah dirasat ya. Jadi kalau S1 belajar sirah ya. Kalau S2 belajar dirasat anis sirah. Jadi kalau S1 belajarnya qiraat. Kalau S2 enggak belajar qiraat, belajarnya dirasat anil qiraat. Kayak gitu-gitulah. Misalnya yang kalau dirasat anil fiqh Syafi'i itu intinya 4. Pertama, tokoh-tokoh fiqh Syafi'i. Ya, tokoh-tokoh ulama ya, mulai dari yang kemarin saya jelasin tuh. Mujtahidnya terbagi jadi 5 dan sebagainya, itu setiap tobakohnya itu siapa aja. Jadi dirasat anil fiqh Syafi'i atau madkhal lah. Ibaratnya madkhal ila fiqh Syafi'i. Itu apa namanya? Satu, ulama ya, rijalnya. Kedua, kutub. Ya, setelah rijal kutub. Nah, setelah kutub mustalahat. Paham ya? Mustalahat. Nah, yang terakhir tarikh. Ya, tarikh itu lebih kepada ya misalnya mazhab Syafi'i itu di abad ketiga di mana misalnya. Kayak gitu. Jadi musytarak antara rijal dan antara kutub. Ya, tarikh ini mencakup nasy'ah, mencakup tatawur, mencakup dan banyak. Gimana? Setuju. Ya, zaman selingan juga. Oh, selingan. Nah, ya, gampang lah. Sudah sampai mana sekarang? Ada yang ini punya matannya, yang lebih tapi kalau nggak ada. Fil Umar, ambil aja. Nggak usah. Yang ini aja yang lebih, yang ada syarat. Langsung. Baca. Fadhal. Oh, bagus. Siapa yang belum pernah baca? Siapa namanya, lupa? Afiq. Ya, Afiq. Tulisannya gimana, Afiq? Tulisan Arab itu Arab. Hamzah, Fa, Ya, Qaf. Hamzah, Fa, Ya. Sadar berarti dia ya. Sadar. Ya, fadhal. Ini yang mana terbaru sih? Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa lil muslimin ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun. Wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi 5 asya'. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل ضهمه عن فخذيه في الركوع والسجود. Ya, cukup dulu ya. Dikit-dikit ya, dikit-dikit. Pertama ini masih kepada sifatus shalah ya. Ini bab ini masih sifatus shalah. Sifatus shalah itu terbagi jadi berapa? Ya, pertama syurut. Nah, kemudian arkan ya. Ya, kemudian sama mustahabbat, arkan, kemudian ab'ad, kemudian sunan, nah kemudian makruhat, nah kemudian sama mubtilat. Jadi berapa tuh yang dibahas dalam bab sifatus shalah? Syurut, apa namanya? Arkan, syurut, arkan dulu, kemudian nggak ada wajibat dalam bab salat ya, fikih Syafi'i. Ab'ad, Sunan. ya, kemudian apa? Sunan. Hayat, kemudian makruhat, ya makruhat, kemudian sama mubtilat. Nah itu, ya. Nah ini masih masuknya ke sifatus shalah, ya yang beda-beda sama cowok sama perempuan, laki sama perempuan apa yang bedanya? Ya pertama adalah
laki yujafi ya. Yujafi itu yarfa. Yujafi yarfa mirfaqaihi an janbaihi. Ya, berarti apa namanya di direnggangkan ya. Direnggangkan ya. Wa yuqillu ya, yuqil di sini yarfa juga sama. Yang mutaradifan ya. Wa yuqillu. Ini kalau ada yang beda nuskohnya bilang ya, soalnya anak pakai nuskoh apa nih, tahu Syamilah ya. Nuskoh apa bilang ya kalau ada yang beda. Wa yuqillu ay yarfa'u batnahu an fakhidaihi. Ya. Batnahu an fakhidaihi fi ruku'i wa sujud. Jadi tatkala ruku dan sujud kalau cowok agak diiniin ya, agak direnggangin, lagi sujud juga ya agak direnggangin ya. Jangan nempel ya, jangan nempel ke perut. Ya, ini kebayang ya? Paham ya? Fi ruku' wa sujud. Ya, lanjut. Wa yajharu fi mawdi'il jahr wa idza nabahu syai'un fi shalah. Ya, ini dulu. Wa yajharu fi mawdi'il jahr. Nah, kalau cowok jelas ya. Nah, kalau cewek, nah, maksudnya dikencengin suaranya ya. Anda udah pernah jelasin kan ya apa marotip ya, marotip apa? Marotip volume ya, volume. Coba ada yang masih ingat nggak? Ya apa tingkatan volume dalam fikih? Ya, volume suara dalam fikih tingkatannya. Ya, fadhol. Sir sama jahar. Sir sama jahar terus? Kalau jahar untuk munfarid itu kedengaran orang ketiga dari saya. Sir yang jahar yang munfarid. Kalau jahar yang jamaah semua. Oh iya. Ada yang lebih jelas? Maksudnya lebih banyak tingkatannya? Langsung aja. Nah ini ya. Pertama adalah qiraah qalbiyah ya. Qiraah qalbiyah ini di hati. Ya ini nggak sah ya. Nggak sah. Ini sahnya buat apa? Buat zikir. Ya buat mengingat Allah, tafakkur. Qiraah qalbiyah. Ya antum lagi baca ilmu juga bisa qiraah qalbiyah. Ya baca buku qiraah qalbiyah ya, hatinya doang yang baca. Nah ini sahnya buat apa? Ya tadi buat baca. Wanita haid lagi baca Quran boleh qiraah qalbiyah. Apalagi qiraah qalbiyah apalagi nih manfaatnya? Dipakainya kapan? Tadi Anda bilang apa lagi? Tadabbur ya, tadabbur ayat ya, seperti itu dan seterusnya. Apalagi selain itu? Nah sekarang adalah tahrikul syafatain, apa lip sync, suaranya nggak kedengeran tapi mulutnya doang yang gerak ya, lip sync. Nah lip sync ini menurut setahu Ana nggak ada bedanya sama qiraah qalbiyah ya, tempatnya sama gitu. Bagi wanita haid baca Quran boleh, qalbiyah boleh, tahrikus syafatain juga boleh. Terus apa lagi? Zikir juga sama, zikir sunnah ya. Tadabbur juga sama ya. Baca Quran ya sama, maksudnya hukumnya sama tuh, qiraah qalbiyah sama tahrik. Nah dua ini nggak bisa dibilang lafaz ya. Nah dua ini tidak dinamakan lafaz, lafaz nggak dinamakan lafaz. Lafaz itu yang udah keluar suara. Nah kedua adalah sir, israr. Nah israr ini adalah keluarin volume suara tapi yang ngedenger kita doang. Ya, yang ngedenger kita doang itu namanya israr. Dan ngedenger kita doang itu pun tatkala suaranya itu hening. Tatkala apa? Tatkala ruang hening ya kita apa namanya? Mengeluarkan volume israr ini itu patokannya tatkala hening. Tapi tatkala rame kita nggak kedengeran suara kita ya nggak apa-apa. Yang penting israr itu patokannya tatkala hening. Kita masih kedengeran. Tapi samping udah nggak kedengeran. Jadi yang ngedenger cuma kuping kita doang. Ya, cuma berapa senti doang nih yang ngedenger. Ya. Nah, ada lagi sebelum jahar. Ya, sebelum jahar ada sebenarnya. Ya. Namanya ada kuliah Quran di sini. Ya. Namanya rom. Illa idza rumta fa ba'du harakah ya. Kata apa? Ya Jazari. Ya.
Jadi misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu semuanya sisanya itu jahar. Nah, pas nu-nya ana rom. Nah, bacanya rom. Ya, karena nasta'in. Nah, nu-nya ini yang kedengaran adalah orang yang samping ana dan perhatian. Ya, musdi, yang musdi, al-musdil qarib. Al-musdil qarib la yasma'uhu illa al-musdi al-qarib. Nah, itu namanya rom. Nah, sebagian ulama qiraat ya mensunahkan, yang menganjurkan setiap akhir ayat itu pakai rom. Ya, harokat dhammah. Ya, harokat dhammah. Kemudian Doma sama fathah atau doma doang? Gimana illa bi fathin. Oh, itu namanya ismam illa bi fathin au bi dhammin wa ashim. Kalau nggak salah. Gimana jazariyahnya? Astagfirullahaladzim, lupa anak. Lanjut dulu. Nanti anak ini. Anak carilah ya. Jazariyah. Aduh, ini manhajiyah. Anak zubat aja udah nggak murojaah 6 bulan. Tapi alhamdulillah masih ingat-ingat nih Jazariyah. Rada lupa nih. Ya, ayat fathah dengan ya apa? Enggak. Kalau yang tadi anak bilang domah doang. Yang tadi anak bilang domah doang. Ya, domah doang. Lanjut. Nah, ada lagi yang ke atasnya, yang di atasnya raum ini namanya mukhafatah. Ya, mukhafatah ini buat doa ya, buat doa. Jadi kalau doa itu di atasnya raum. Nah, bagaimana patokannya? Didengar jelas sama samping, ya, walaupun nggak memperhatikan. Nah, beda kalau raum itu terdengar kalau memperhatikan. Tapi kalau ini terdengar samping walaupun nggak memperhatikan. Nah, ini penting soalnya kalau doa dalam hati nggak kurang greget ke hati gitu. Jadi kalau kita baca doanya itu dengan suara lebih masuk ke hati lah. Padahal makna doa itu udah di hati, nggak perlu keluar. Tapi tatkala dia keluar dan terdengar balik ke hati itu lebih apa? Lebih terasa. Makanya kalau doa ya itu agak dikencengin. Nah, ada yang terakhir namanya jahar. Ya, jahar ini sampai terdengar luas ya. Nah, kalau untuk makmum itu terdengar sampai orang yang kedua. Ya, orang yang kedua yang samping kita ini, nah keduanya lagi. Nah, itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, perempuan ini nggak jahar ya. Perempuan nggak jahar kecuali kalau sendiri atau rame-rame, tapi perempuan loh. Nah, ini nggak ada cowok ya. Seperti itu. Lanjut. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Iya. Wa 'arada rajul ma baina siratihi. Ayat wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbah. Ya, subhanallah ya. Kalau apa aja mau mau nabahu yani asobahu. Nabahu yani asobahu. Wa idza nabahu yani asobahu. Ya. Misalnya mau apa gitu, ada yang salam misalnya. Ada yang salam misalnya Pak Ketok ya. Subhanallah ya. Ada yang ibu-ibu misalnya di depan ada apa, misalnya ada kita lagi sholat, pokoknya nabahu syai'un lah. Ibaratnya kalau kita lagi sholat mau ngomong kalau kita lagi sholat mau ngomong itu makanya tasbih ya. Makanya nah, imamnya salah misalnya, nah kita tegur. Nah, apa namanya,
tapi dengan ketentuan. Nah, dengan ketentuan ini penting nih. Nah, ini dijelaskan di fikih Syafi'i ada 4 kondisi nih. Masalah ya ini idza nabahu syai'un ya sabbah ya. Nah, ini ada 4 kondisi. Niatnya itu ada 4 rincian. Pertama, niat ngasih tahu doang. Nah, ini batal. Nih hati-hati nih. Jadi imam salah misalnya, langsung kita baca subhanallah. Ya, niat ngasih tahu doang. Nah, ini batal sholat kita. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, niat ngasih tahu plus zikir. Nah, ini nggak batal. Ya, jadi, nah yang ketiga gimana rinciannya? Pasti antum udah tahu ya. Yang ketiga apa rinciannya? Zikir saja. Niat zikir saja. Nah, ini nggak batal, sah ya. Nah, yang keempat tadi niat ngasih tahu doang sudah. Nggak niat apa-apa. Ya, nah nggak niat apa-apa ini hukumnya sah juga, nggak batal. Nah, jadi kalau mau ngasih tahu orang ya, dan nah ini perlu diketahui juga, yang kalau imam salah, yang ngasih tahu itu adalah yang di belakangnya. Ya, yang di belakangnya. Ya, paham ya? Nah, kalau yang belakangnya diem, ya, nah yang sampingnya Dekat. Hah? Yang masih dekat dengan. Iya, yang masih dekat dengan imam. Yang masuk anak belakang ini bukan satu orang ya, belakang-belakangnya lah, dewan syuronya lah. Ya. Liyalini ulul azmi minkum. Ulul azmi, ulul apa? Ulul fadli, liyalini ulul fadli minkum. Ya. Apa namanya? Kalau diam juga ya udah, yang paling dekat gitu. Ya, jangan antum sholat di Masjid Nabawi ya, softnya yang soft ke 550 sekian ya. Yang salahnya Syekh Hudayfi ya, di belakangnya ada Syekh Hudair ya, antum teriak ya subhanallah ya, subhanallah, terus baca ayat lagi, sok ngebenerin gitu, padahal dia salahnya lebih banyak. Dia salahnya lebih banyak daripada Syekh Hudayfi. Itu mana hukumnya? Nah, nggak disunahkan. Nggak, dia batal gua. Oh, kalau dia niatnya ngasih tahu, ya tadi empat ini. Ya. Nah, cuman kalau secara posisi dia hukumnya ya makruh aja, malah ngeganggu kan, Jadi udah, mana 4 ini ya. Nah, dari rincian ini kita dikasih pelajaran ya. Emang hikmah syariat ini banyak filosofinya ya. Nah, makanya belajar maqasid syariah itu penting ya. Filosofinya di situ. Filosofinya apa ya? Kita sebelum ngomong mikir dulu gitu. Hikmahnya kita fakir qabla an ta'ziman ya. Dalam dunia ilmu ya, dalam kebanyakan hidup lah, itu kita harus mikir dulu, baru berkeinginan ya. Kecuali kalau antum ya, kecuali kalau kita memang kerjanya kerja motorik, misalnya kerja lapangan ya, main bola misalnya, atlet gitu ya. Kalau filosofi, kalau prinsip atlet beda ya. Lakukan saja, jangan mikir. Kalau mikir ya kalah nanti ya, seperti itu. Nah, kalau kehidupan ini enggak, mikir dulu ya, baru berbuat ya. Lanjut. Wa'auratul rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Ya, nah kemarin udah anak bahas ya ini ya, puasanya yang rojih ditanbih sama Habib kalau nggak salah ya. Surah sama rukbahnya apakah aurat apa enggak? Nah, indal mutaqaddimin 2 qaul. Ya, indal mutaqaddimin 2 qaul. Ada yang bilang apa? Ada yang bilang aurat, ada yang bilang ininya ya, apa namanya? Surah wa rukbahnya. Kalau bainahuma itu aurat. Nah, surah dan rukbahnya. Nah, indal mutaqaddimin 2 qaul. 2 qaul. Nah,
indal mutaakhirin mah udah hampir satu kaul lah. Ya, puasanya bukan aurat. Ya seperti itu. Ya. والمرأة تضم بعضها إلى بعض Iya, watahfidu. وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب. Ya ini kebalikan dari 5 yang tadi ya. Kebalikan dari 5 yang tadi, makanya berarti tadum ba'daha ila ba'd, berarti kalau ruku, kalau sujud ya apa namanya didempetin gitu ya, supaya lebih menutup ya. Nah, ini hikmahnya apa? Hikmahnya apa ya? Ya hikmahnya wanita dalam sholat aja dianjurkan untuk hashmah, untuk tertutup, untuk nggak membentuk tubuh ya. Dulu Syekh Ali Tontowi ya, kenal Syekh Ali Tontowi? Orang mana? Hah? Mesir. Hah? Mesir. Orang? Mesir. Mesir. Antum bilang Mesir. Iya. Ali Tontowi orang Syria. Orang Syria. Kebanyakan orang Indonesia menganggap orang Tontowi itu Mesir. Nah, ya benar sih. Jadi negara keduanya Ali Tontowi itu Mesir. Negara ketiganya Indonesia. wah, GR antum. Negara ketiganya Saudi. Karena terkenal sih di Indonesia ya. Ya kenal. Ada bukunya itu. Zikroyat. Itu juga 1 jilid doang ya. Iya. GR banget Indonesia. Ya, ya Syekh Ali Tontowi orang Damaskus ya, orang sini. Syekh Ali Tontowi dulu lagi masih kecil, ya. Lagi masih kecil. Ini anak kajiannya banyak keluar, gak apa-apa lah ya. Kayak keluar dari judul, lagi kurang fokus. Ya apa namanya? Kata Syekh Ali Tontowi, saya dulu tahun 60-an ya, kata beliau, baru merdeka lah. Di Syria ada salah satu anak menteri ya, cewek, putri seorang menteri itu buka cadar ya. Syria habis merdeka ya, ada salah satu putri dari seorang menteri buka cadar, itu satu Damaskus demo ya, bayangin kalau kita sekarang kan demo ya suka nggak jelas juga sih ya seperti itu ya, tapi tetap apa namanya ada yang jelasnya gitu. Nah, tapi banyakannya nggak jelas ya. Yang demo juga kadang dibayarin juga sama Amerika. Maksudnya orang kalau demo, antum mau ngapain sih demo? Agak paham dia. Yang penting ada nasi bungkus lah. Ya seperti itu. Nah itu yang danain ya nggak jauh-jauh juga, dia juga. Ya. Nah itu kok sampai ke demo ya? Tadi gimana? Buka cadar, bayangkan ya. Saking negara Islam tuh semuanya bercadar tuh. Orang Arab itu bercadar dari dulu. Kalau sekarang kan tinggal 2 ya. Apa namanya, Saudi sama Yaman doang udah. Ya. Sisanya udah kagak jelas ya. Ya nggak jelas. Nah, beberapa puluh tahun kemudian ya, di masa tua Syekh Ali Tontowi balik ke Damaskus ya. Ke Damaskus itu suatu ketika dia masuk sekolah ya. Sekolah itu dulu pernah lagi dia masih kecil, masih muda, punya kaitan dengan sekolah tersebut. Pas dia masuk ternyata ada perempuan ya, orang-orang murid ya, apa namanya, lagi belajar olahraga ya. Lagi olahraga ya, biasa kayak di Indonesia lah, olahraga cuman pakaiannya segini. Cewek-cewek tersebut, nah gurunya laki-laki lagi. Nah, kemudian lagi posisi tiduran, kakinya naik ke atas seperti itu. Kata Syekh Ali Tontowi, luar biasa nih pengaruh barat ya, pengaruh barat. Nah, makanya apa hukumnya santri wati olahraga ya di lapangan terbuka? Apa jawabannya? Dari filosofi sholat ini nih. Jawabannya ya nggak boleh. Nah, seperti itu. Di jalan ya di jalan kan banyak cowok ya, seperti itu. Kecuali kalau apa namanya lah, perempuan semua. Nah, perempuan semua pun harus pakaiannya yang
Yang muhtasyimah kayak sholat. Gerakannya juga jangan ya. Nah ini nanti nyambung ke apa hukumnya perempuan melihat aurat perempuan yang lain, aurat perempuan ya di depan perempuan yang lain yang afifah yang muslimah ya, yang afifah yang muslimah. Nah apa hukumnya? Nah, di sini kayaknya nggak dijelasin. Jawabannya adalah ma yadhharu indal mihnah. Ma yadhharu indal mihnah. Apa yang nampak tatkala perempuan itu kerja. Ya kerja nyuci piring, nyapu, apa yang nampak biasa? Rambut, ya, sampai sini, ya leher, kemudian sama titis. Paham ya? Kalau ada steral Mas. Hah? Kalau perempuannya pakai daster. Pakai daster. Nah ya daster ya, mirip daster lah. Daster seperti itu. Kalau yang di luar afifah semua. Nah kalau yang fasikot atau yang kafirat lah, yang kafir. Nah sebagian ulama bilang kalau yang kafir itu dibedain, yaitu kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, seperti itu. Apalagi kalau udah ketahuan homo ya, homo maksudnya lesbi. Nah itu ya mirip lah kayak kafir lah, artinya kudu muhtasyimah. Ya baru kemarin ada yang nanya ya, homo ya. Ustaz, gimana hukumnya? Saya kan homo nih. Ya. Jujur dong. Saya nggak suka sama perempuan ya. Gimana hukumnya saya nggak nikah ya? Nggak nikah. Bolehkah saya nggak nikah karena saya homo? Nah, pertanyaannya gitu. Nah, langsung Anda jawab. Nah, jawabannya gimana? Nantilah. Panjangan ya. Jawabannya panjang ya. Ya jawaban singkat aja lah singkatnya. Jawabannya kalau antum nggak nikah ya. Jadi hukum asalnya nikah itu hukum asalnya apa? Sunnah. Ya ulama berbeda pendapat, dua pendapat lah antara sunnah dan mubah, antara mubah dan sunnah. Ya jadi orang nggak nikah hukum asalnya ya boleh-boleh saja, minimal makruh ya, minimal makruh. Nah tapi anak bilang, tapi kalau antum nggak nikah ya, dampaknya malah ente nambah gay. Nah itu jadi ente wajib nikah malah. Nah, paham ya? Paham. Jadi setiap orang tuh difatwakan beda-beda gitu, sesuai kondisi. Ya itu singkatnya. Ya, lanjut. Nah ini tadi filosofinya ya. Wa tadumu ba'daha ila ba'd. Ya, lanjut wa tahfidu. وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب Iya. وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. Nah, apa hukumnya suara perempuan? Aurat atau bukan? Wa takhfidu sautaha. Perempuan suaranya aurat atau bukan? Yang lain aku pernah bilang semua wanita tak aurat. Semua? Enggak, ini di luar sholat ya. Iya. Suara bukan tubuh ya. Suara bukan tubuh. Nah, siapa yang bilang haram? Siapa yang bilang aurat? 1, 2, 3, 4. Siap. Nah, ada mazhab ketiga, ragu-ragu. Nah, siapa yang bilang bukan aurat? Hukum asalnya kan? Oh iya, hukum asalnya. Iya. Ya, seperti itu. Siapa yang bilang aslinya bukan aurat, tapi karena madinatu syahwa saddu dara'i jadi aurat? Pendapat ketiga nih. Ya, jawabannya jumhur ulama bilang bukan aurat. Jumhur ulama bukan aurat, bahkan asalnya pun bukan aurat. Jadi artinya hukum asal. Hukum asal itu berarti walaupun nggak ada kebutuhan. Nah, jadi kalau walaupun nggak ada kebutuhan, tapi bukan aurat. Nah, itu jumhur ulama. Tapi tenang ya, ada ulama ini yang tadi bilang aurat, ada ulama yang bilang auratnya. Tapi tetap tadi anak bilang jumhur ulama. Nah salah satunya Syafi'iyah.
Nih pertanyaan ini Ana masih ingat ditanyain sama Kak Ana sama apa? Sama lagi tahun 2011 ya. Tahun 2011 ada apa namanya? Ada acara ngajar depan umum, ada yang nanya seperti itu. Ana masih ingat. Nah, itu hukumnya jumhur ulama tidak aurat. Jumhur ulama madzhabul arba'ah, jadi bukan Syafi'i aja ya. Madzhabul arba'ah jumhurnya itu bilang bukan aurat. Ya, lanjut bihadratil rijal ajanib wa idana bahasyaiun fi sholati safaqat. Safaqat itu tepuk tangan ya. Tepuk tangan tapi bukan gini. Ya. Kaidah dalam ibadah itu apa? Al-mukhalafah ya. Jadi al-adah apa namanya? Al-ibadah yaitu hukum asalnya kaidahnya adalah harus tukhaliful adat. Makanya yang Anda bilang kalau kita cuci tangan biasanya kan gini. Nah, kalau dalam wudu ya seperti ini, atau gini. Anti mainstream. Itu gini Sob. Nah, kalau tepuk tangan juga sama. Tepuk tangan nggak boleh batnun ketemu batnun, tapi batnun ketemu dhahar ya. Nah, yaitu caranya satu ya, yaitu batnu al-yumna ala dhahri al-yusra. Seperti ini aja. Sekali ya. Tapi kalau masih salah, Hah? kalau masih salah, lebih lagi. Iya, boleh. Dan kalau ini masih salah tepuk lagi. Teriak gitu. Nah, nanti kita bahas tentang yang membatalkan sholat. Ya, pekerjaan ya lanjut wa jami'u badani. Wa jami'u badanil harati awratun illa wajhaha wa kaffaiha. Nah, ini indah sholat ya. Ini fi sholat bukan alam mutlak. Bukan alam mutlak ya. Bukan mutlak kharijah sholat bukan. Ini dalam sholat fi sholat. Ya, dalam sholat itu wajah dan dua telapak tangan telapak tangan ini apa luar dalam. Telapak tangan ini luar dalam. Jadi mukena, antum pakai mukena nih. Nah, ini anak tanbih ya, anak tanbih. Soalnya keyakinan orang Indonesia sih. Jadi wanita tuh sholat ya tidak diwajibkan pakai mukena ya. Jadi mukena itu nggak wajib ya. Mukena itu sholat pakai mukena itu nggak wajib. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu nutup aurat ya. Jadi tatkala perempuan tuh sholat nutup aurat semuanya. Ini leher juga termasuk aurat ya. Pakai kerudung semuanya. Nah, pakai tangan panjang sampai sini ya. Dilebihin. Ya soalnya nanti pas geraknya ya nanti kan kebuka. Dilebihin. Terus pakai kaos kaki. Wajib nih. Yang mengatakan tidak wajib, yang mengatakan telapak kaki bukan aurat hanya ba'dul sebagian mazhab. Hah? Kayaknya udah pernah jelasin dah. Hanafiyah. Sebagian mazhab Hanafiyah hanya mazhab Hanafiyah yang bilang qadam bukan aurat ya. Nah, udah sah salatnya. Ya, paham ya? Enggak perlu tambah mukena. Soalnya keyakinan banyak wanita di Indonesia walaupun sudah nutup aurat tapi wajib pakai wajib pakai mukena. Paham ya? Dianya ya di luar sholat aja udah nutup aurat, tapi pas sholat tambah mukena ya nggak apa-apa sih, biar lebih tertutup ya nggak apa-apa. Ya, yang penting itu tadi. Nah, apakah begitu juga menutup pergelangan tangan yang telapak tangan yang luar telapak tangan ini nggak wajib ditutup. Soalnya ada kan telapak yang model ya itu kan atasnya doang tuh yang ditutup. Nah, itu ya sunnah aja sih, tapi nggak wajib. Yang nggak wajib ditutup dalam sholat wanita. Ya, yang penting tangannya lebih dipanjangin ya, biar tatkala gerak sininya nggak kebuka. Nah, kalau dhira ini hukumnya aurat. Nah, perempuan ini dhira hukumnya aurat. Dhira itu dari pergelangan tangan. Dhira apa bahasa Indonesia? Lengan ya. Lengan itu hukumnya aurat. Dari batas ini nih, ini aurat ya, ini aurat. Tapi ada qaul syadz. Syadz itu udah nggak dianggap udah. Qaul syadz itu asyad kal ma'dum udah nggak dianggap. Kalau ada qaul syadz itu nggak dianggap. Nah, ada qaul syadz
yang mengatakan zero bukan aurat. Pernah ada adik kelas anak cerita bahwasanya teman dia tuh ustazah ya, udah punya jamaah lah. Itu lagi ngisi kajian begini tangannya ya, cuman ustazahnya kata teman anak alim ya, alim artinya bisa baca kitab kuning lah gitu ya, alim. Akhirnya, maaf ustazah, apakah bukankah apa ini aurat gitu. Langsung di iniin. Nah pas kajian besoknya, jadi pas ditegur itu dia ngulik-ngulik searching ikhtilaf ulama dalam masalah ini hukumnya apa. Pas kajian besoknya dibilang zero ini bukan aurat menurut sebagian ulama gitu. Ya, langsung akhirnya verifikasi ke anak, teman anaknya ini, Ustaz, benar nggak itu? Akhirnya anak cross check juga langsung, kok anjib gitu. Anak juga anjib, baru ngedenger gitu, ada yang bilang ini bukan aurat. Soalnya sebagian sak betis ya, pangkal betis, bukan pangkal, ujung akhir betis ini, atas mata kaki ini aurat. Beda antara kodam sama betis ya. Kodam itu sampai mata kaki ya, nah kalau ini di atas mata kaki persis mirip kayak ini ya. Nah ini aurat, sak ini aurat. Tapi ada sebagian Hanafiyah yang bilang ini bukan aurat. Nah dan seingat anak itu qaulun mu'tabar indahum, qaulun mu'tabar. Nah anak ngedenger ini aurat, langsung keinget ini, oh jangan bener nih. Akhirnya anak cross check, nah ternyata itu qaul syadz ya, dan itu bukan kharij madzhabul arba'ah. Di luar madzhabul arba'ah yang bilang dira itu ya, tapi itu tahun 2012 atau 13 gitu. Anak udah lupa bahasnya tuh, bahas bahasanya itu syadz ya. Ya bahaya memang kalau jadi ustadz ya, suka nyari dalil memang. Jadi ustazah susah memang, ustaz ya, punya ilmu kan, gak mau disalahin ya. Nanti kita bakalan ngerasain lah, ditegur sama umat nggak mau salah ya. Kalau saran anak sih ya tawadu lah, rendah hati lah ya, jangan baperan ya. Jangan baperan ya, kalau salah aja ya. Makanya ada ulama Yordan ceramah di Saudi. Nggak tahu masih banyak nggak dosen-dosen Yordan? Dulu masih. Nah itu halus ya, jenggotnya halus gitu, langsung. Nah tapi ini harus adab juga ya, kita nggak boleh negor ustadz, nggak boleh negor guru di depan umum. Wah itu adab ada sedikit ya, nggak boleh lah hukumnya, haram di sini. Maksudnya bisa menyinggung ustadz ya, ustadznya sakit hati nanti, nggak berkah ya kalau kita menyinggung ustadz, nggak sopan sama ustadz. Bukan nilainya aja yang jelek ya, tapi berkahnya juga hilang. Kalau orang kuliah itu pas dibilang, Syekh ada jemaah, Syekh kenapa bukankah mencukur jenggot tuh haram? Ustaz ulama Yordania ini nggak jawab, langsung lanjut lagi ngajinya. Di akhir majelis ditanya lagi, Syekh kenapa nggak jawab pertanyaan yang tadi gitu. Kata Syekhnya, anak nggak mau salah dua kali ya, salah dalam perbuatan dan salah dalam perkataan. Maksudnya dalam perbuatan anak udah salah nyukur jenggotnya, anak nggak mau salah yang kedua, yaitu membenarkan kesalahan di perbuatan. Wal amatu karajuli. Ya, amah itu budak
ini ya, budak apa namanya, budak perempuannya. Lanjut. Udah berapa menit? Ini berapa? Sejam. Sudah sejam. Lanjut dah, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya, lanjut. قال رحمه الله فصل والذي يبطل الصلاة 11 شيئا Ya. الكلام العمد Al-kalamul am, ya, perkataan di sini maksudnya al-mufhim, perkataan al-mufhim ya. Ya, jadi al-kalam di sini ya al-kalam inan nahwi sebagaimana dalam nahwu, maksudnya yang mufhim ya, yang mufid ya, yang mufhim. Nah, al-amdu yang disengaja. Jadi kalau keceplosan, kalau apa namanya ngigo, nah itu nggak batal. Al-amdu asal. Nah, lanjut wal amalul kadzir. Ya, ini yang ke-1. Ini nanti kayaknya pertanyaannya di akhir aja ya. Pertanyaan di akhirnya yang agak cepet ya. Wal amalul kadzir, perkataan yang banyak. Nah, pekerjaan yang banyak. Nah, pekerjaan ini bisa menjadi batal dengan 3 ketentuan. Dengan 3 ketentuan ya. Boleh tulis ya. Pertama, dia dengan ubun roisi. Ubun roisi yaitu dengan anggota tubuh yang utama. Ya, pekerjaannya ini dengan anggota tubuh yang utama, bukan yang cabang-cabang. Yang utama tuh contohnya apa? Kepala. Jadi yang anggota tubuh yang utama harus dilihat syarahnya. Harus dilihat syarahnya, jangan asal nebak ya. Lihat syarahnya. Apa aja yang anggota utama? Nah, pertanyaannya gini aja. Apa aja yang anggota cabangnya? Soalnya mayoritas anggota tubuh utama ya. Anggota yang cabang, kuping misalnya. Dia ngegerakin kuping. Ada yang bisa ngegerakin kuping sini? Susah. Ya, lumayan bisa buat nyenengin keponakan ya. Keponakan sama anak ya. Ya, kemudian nyenengin anak ya. Nah, kemudian jari. Ya. Nah, telapak tangannya udah utama. Ya, ini jari. Nah, telapak tangannya udah utama. Jadi kalau antum begini, itu cabang. Tapi kalau gini, utama. Paham ya? Jangankan ini aja udah utama. Paham ya? Yang cabang lagi misalnya kaki, jari kaki. Ya, dan sebagainya lah, bisa ini sendiri. Nah, kalau apa namanya? Kalau yang utama, sisanya. Selain yang tadi dibilang dia. Ya, koma zaidun, nah itu juga cabang itu. Ya, koma zaidun, koma yakumu ya. Nah, itu termasuk cabang. Nah, kalau anggota yang cabang mau digerakin 1000 kali juga nggak batal. Ini terus nggak batal. Nah, jadi kalau garuk ini jangan gerak ya. Kalau gerak berarti terhitung. Ini fikih Syafi'i ya. Nah, fikih Syafi'i ini termasuk yang paling ya mungkin kata mazhab lain lah takaluf lah. Takaluf. Ya, makanya orang Indonesia nggak gerak-gerak kalau sholat ya. Diam banget. Ya, apa namanya? Ya khusyuk sih, tadarru. Jadi kelebihannya mazhab Syafi'i ya karena gerak dikit aja bisa batal. Karena ketentuannya ketat, makanya dampaknya fikih orang-orang Indonesia tuh kalau sholat agak diam, maksudnya ya tenang lah. Ya, antum misalnya nih antum sholat di haram, sampingnya orang Saudi, sampingnya orang Saudi kan. Ya, baru salam, baru takbir aja, udah ini kan, udah simaknya, nanti benerin simaknya. Ya, terus ya macam-macam lah. Tapi kalau yang mungkin batuk bukan batuk apa namanya, ya benerin taub lah apalah, ada aja lah. Kalau orang Indonesia diam lah. Nah, anak jujur dalam bab ini anak ketularan mazhab Saudi. Jujur dalam bab ini anak ketularan mazhab Saudi. Jadi kalau anak sholat samping Indonesia ya anak udah banyak gerak gitu. Dan anak benar-benar sengaja perhatiin ya, diem ya. Mayoritas orang Indonesia ya yang belum tahu mazhab Saudi nah itu yang awam. Ya soalnya diem ya, bahkan ya diem aja
sampai soft depan kosong dia diem aja nggak maju. Disuruh ditepok-tepok sama orang belakangnya maju, nahan ke belakang malah dia. Ya, aduh, Allah. Ya itu kekurangan dan kelebihannya. Ya lanjut. Nah itu syarat pertama, harus anggota yang ini. Nah kemudian kedua tiga kali atau lebih. Nah 3 kali atau lebih baru membatalkan. Ya. Jadi kalau 2 kali nggak batal. Ya. Yang membatalkan tuh 3 atau lebih. Ya. 3 aja udah batal. Nah kemudian yang ketiga adalah tawali, mualah. Ya apa namanya? Berurut ya, apa langsung gitu. Ya. Nah patokannya mualah apa? Patokannya urf aja. Patokannya urf. Ya. Misalnya gerakin nih, garuk 1 antum hitung sampai 5 detik. 1 2 3 4 5 detik. Menurut antum 5 detik udah inkito apa masih mualah? Udah inilah ya, udah inkito lah. Ya. Sudah urf, potongannya urf. Ya, lanjut. Itu 3 ya. 3 ketentuan ini, kalau ada 3 ketentuan ini berarti batal. Nah ini azim ya, apa pendapat kayak gini azim, kudu butuh dalil. Dan jujur nggak tahu dalilnya. Soalnya pakai adat ya. Adat itu kudu dalil yang kuat ya. Dan kalau mazhab lain enggak. Yang penting selama dia masih dianggap dalam sholat ya, dianggap masih dalam sholat ya. Nah, jadi kasrohnya itu urf. Kasroh indal menurut mazhab yang lain itu urf. Ya, kalau garuk-garuk 3 kali itu dianggap kasroh nggak menurut urf? Ya, kalau menurut mazhab lain enggak. Ya seperti itu. Orang ya pakai mislah misalnya, lagi sholat pakai mislah. Baju yang kecil lah, baju kecil. Di fikih dijelasin bajunya kayak apa? Gini. Itu kan udah banyak banget. Nah itu nggak batal. Ya dalam mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya detail banget tuh. Nah itu tangan bergerak tuh. Nah ini bergerak tuh. Nah, kaku udah robot kayak patung. Nah gitu. Kemudian wal hadas sudah ya jelas ya. Hadas asghar atau hadas akbar ya. Ya ada aki-aki nanya ya. Ustaz ya, saya mau nanya kantum. Ya tapi jawabnya harus pakai mazhab Hambali ya. Udah ada yang ngeliat nggak video itu? Belum ya, ada video ya. Ulama India atau apa? Ana mau nanya kantum tapi jawabnya pakai fikih Hambali ya. Harus pakai fikih Hambali. Apa hukumnya orang lagi sholat? Ketawa. Udah ngeliat videonya berarti. Apa namanya? Nah dia merasa ada yang keluar. Ada yang lagi sholat, ada yang keluar gitu. Ada yang keluar. Ya kan kata Nabi, idza wajada fi batnihi syai'an fashkala alaihi. Ya apa namanya? Kalau yang sorif hatta yasma sautan au yajida. Ya saya lagi sholat, saya merasa ada yang keluar ya. Nah, pas saya cium ternyata bau. Nah, pas saya pegang ke belakang ternyata lembek-lembek. Pas saya tekan kok ternyata lembek gitu, basah. Itu apa hukumnya dalam mazhab Hambali? Ya. Ya. Kata syekhnya ya itu mah batal menurut semua ulama. Ada aja aki-aki ya. Ya tapi bagus sih, dia nanyanya masih tamadhub gitu kan. Ya baru dia berarti ngikutin mazhab alul baladnya berarti.
Mungkin dia udah pernah belajar hadis yang tadi sih, hadis Abu Hurairah ya. Oh, mungkin dia nggak dengar suaranya kali. Ya, nggak dengar suaranya, cuman ini baunya. Pas dipegang kok basah gitu. Terus becek-becek gitu lembek. Ya, hadasnya wa hudutsun najasah. Hudutsun najasah tadi ya. Karena bilang apa namanya? Ya apalah jatuhan apa najis atau dan sebagainya udah Anda jelasin ya. Nah, kemudian inkisyaful aurat, terbuka auratnya. Intinya apa? Kalau kata Zubat apa? Wa yubtilus sholata. Si hafidnya nggak hadir ya. Wa yubtilus sholata tarkurukin au fawatu syartin min syurutin qad madaw. Salah satu yang membatalkan sholat apa? Wa yubtilus sholata tarkurukin au, meninggalkan rukun. Au fawatu syartin min syurutin qad madaw, meninggalkan syarat sholat. Ini kan semua syarat sholat kan? Ya apa? Suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat itu kan syarat. Nah kalau ditinggalkan berarti batal. Inkisyaful aurat. Nah kalau kena angin gimana Ustaz? Kalau kena angin jadi lagi sholat pakai sarung misalnya, ya udah pakai sarung, ya nggak pakai celana lagi ya. Nggak pakai celana. Nah, kena angin. Nah itu gimana hukumnya? Nah jawabannya kalau udah segera ditutup hukumnya nggak batal. Kalau segera ditutup ya, cuman kalau didiemin aja, nah mungkin gerah kayaknya dia. nggak langsung ditutup. Nah itu hukumnya batal. Ya, watagirun niyah apa? Maksud tagirun niyah di sini adalah adamul jazmi ya bi ada isolah. Itu maksudnya adamul jazmi bi ada isolah, sebagaimana di Safinatun Najah dan di kitab lain, nggak yakin untuk meneruskan sholat. Contohnya banyak nih. Misalnya apa? Dia misalnya lagi masak padahal ya maksudnya nggak terlalu ini gitu, udahlah. Atau dia sholat di depannya HP misalnya, ada WhatsApp masuk, langsung dia niat dalam hati, saya membatalkan sholat saya. Nah itu udah batal. Berbeda halnya dengan puasa. Puasa itu walaupun dia niat membatalkan, kalau dia nggak mengerjakan yang membatalkan puasa, maka dia nggak batal. Ini perbedaan sholat sama puasa ya. Kata ulama, sholat itu adiyaq. Sholat itu lebih adiyaq, lebih sempit ya, daripada puasa. Ya, nah kalau sholat ragu-ragu aja, misalnya gini. Kalau teman anak datang lagi sholat duha ya, atau lagi sholat wajib bahan. Kalau teman anak datang, anak mau membatalkan sholat. Pas beneran datang, dia ragu. Sholat apa enggak? Nah itu juga udah lagi di takliknya aja itu udah batal. Lagi nakliknya yang tadi itu udah batal. Paham ya? Jadi taghyirun niyah di sini ibarah yang lebih tepatnya apa? Adamul jazmi ya, bi iqamatis shalah atau bi ada shalah. Adamul jazmi ini mencakup syak, mencakup taklik ya, mencakup al-khuruj, niatul khuruj minas salat. Wastidbarul qiblah. Istidbar di sini maksudnya, jadi apa itu definisi istidbar? Istidbar itu maksudnya 180 derajat. Ya itu maksud istidbar. Ya seseorang tuh nggak bakalan dikatakan mustadbir kecuali kalau 180 derajat. Nah, maksud di sini bukan istidbar. Maksud di sini ada tahawul. Ya, tahawul bisodr. Jadi sedikit aja itu sudah batal. Ya, tahawulnya dengan sodr ya. Dengan sodr, bukan dengan kaki, bukan dengan tangan, bukan dengan wajah. Ya, walaupun wajahnya ke kiri ke kanan ya, tapi sodrnya ke kiblat itu hukumnya sah. Nah, paham ya? Nah, makanya salah satu yang ditanbih dalam masalah ini, kalau sebelum salam yang pertama ya, jangan ininya ya, misalnya lagi tawarruk ya, ininya tetap lurus gitu ya, soalnya kan bisa mengseng juga kan, kalau sengaja, kalau nggak tahu kan. Nah tetap lurus ya, nah tatkala salam sebelum mimnya assalamualaikum itu masih dalam
sholat ya berarti dadanya jangan berpaling dari kiblat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya aja yang gerak. Ya nggak usah sama badannya. Ya terjadi kan sebagian orang kan apa salamnya sampai badannya yang ini. Ya lanjut. Wal aklu wasyurbu. Nah makan minum walaupun sedikit ini hukumnya batal ya dalam sholat. Ya, kemudian kohkoha itu ketawa ya ketawa. Nah ketawa ini batalnya bukan karena ketawanya tapi karena ngomongnya. Nah makanya inilah bedanya mazhab Hanafiyah sama jumhur ya. Kalau jumhur ketawa itu nggak batal karena ketawanya, tapi tertawa itu bisa membatalkan kalau kedengar suara yang bisa memberikan paham. Yang ya paham ya, yang mungkin ketawanya sambil misalnya apa? Orang ketawa biasanya ngomong apa? Aduh. Enggak, kalau itu enggak ini. Enggak apa? Enggak memberikan pemahaman. Ki. Hah? Ki. Enggak bahasa Indonesia. Aduh. Iya, kalau bahasa Arabnya itu. Iya, saya ki gitu. Nah, itu kan udah memberikan pemahaman. Ya, seperti itu. Ki artinya apa? Berhenti. Hah? Jaga. Ya, jaga ya. Ki. Ya. Kalau Indonesianya apa ya? Duh. Hah? Kalau aduh nangis biasanya. Aduh. Sudah. AA sudah bisa memahami. A 2 kali bahasa Sunda. Bahasa Sunda sudah. Tapi AA udah nasional lah ya. Maksudnya semua orang paham lah ya. Iya. Maksudnya AA itu artinya kakak. Insya Allah semua orang Indonesia udah ini lah. Nah itu berarti ini. Nah jadi paham ya. Kalau ketawa yang nggak keluar kalam itu nggak batal. Nah tapi kalau Ahnaf bilang batal. Dan yang batal bukan hanya sholatnya, yang wudhu. Iya. Ya wudhunya batal ya. Barang siapa yang ketawa maka wudhunya batal. Itu mazhab Hanafiyah. Ya yang terakhir adalah riddah, ya murtad. Ya kalau murtad semua ibadah tidak sah. Ya mungkin cukup sekian. Ada yang bertanya? Fadhal Faisal. Jangan ketawa barusan Ustaz. Karena Iya. bilang kalau dipahami kan. Ah, Kalau keluar suara tapi yang tidak dipahami itu berarti itu tidak enggak batal. Enggak batal. Jadi bisa sambil nahan ketawa. Iya enggak apa-apa. Nah, senyum juga enggak apa-apa. Biasanya nggak apa. Iya, senyum. Okenya apa? Melamunnya udah tingkat tinggi dia. Lagi sholat senyum ya. Ingat seorang. Ada lagi? Kalau sholat Iya, jadi apa? Sebagian ulama Syafi'iyah enggak nyebutin kohkoha. Iya, karena kohkoha ini tabak Kalau di kalam. Paham ya dia? Ya, ada lagi? Oh, banyak banget. Tadi anak nggak ngeliat siapa dulu? Gambreng dah. Bertiga dah. Kak Andi dulu dah. yang kemarin Ustaz ya membahas C-nya tentang wanita yang sholat bercadar, kemudian di hadapannya ada laki-laki asing. Ah, Kalau saya yang dapatkan itu ada ulama Syafi'i yang kalau misalnya ada laki-laki asing dia berpakaian dia tutup wajahnya. Kalau saya dapatkan dari iya, ini tadi nih. Apa namanya? Iya, jadi apa namanya? Nah ini, oh ya, mulai dari sekarang nih, kalau anda nggak bisa jawab, antum yang nyari ya. Kalau ada pertanyaan yang anda nggak bisa jawab, antum yang nyari. Ya, misalnya anda suruh Mahfud cari di kitab ini atau di kitab yang lain terserah. Ya, tapi ini cari ini aja, tabirnya aja, tabir plus kitab plus halaman dah. Ya gitu. Nanti yang ngumpulin siapa yang mau ngumpulin? Soalnya dari kemarin sebenarnya banyak tuh ya pertanyaan-pertanyaan yang Ana cuman omdo doang bilang mau jawab tapi adanya nggak sempet.
Kirim di grup. Iya, kirim di grup. PR, ya PR. Apa hukumnya wanita dalam sholat? Terserah mau 4 mazhab boleh, tapi yang penting mazhab Syafi'i. Apa hukumnya wanita sholat? Nah, tapi ada di jalur ajanib, ya, tutup wajah atau boleh dibuka aja, ya seperti itu. Siapa yang mau nyari? Hah? Antum? Ya, satu Habib. Nah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jawabnya nanti. Ya, sama Habib. Ada lagi? Sebenarnya itu bahas Ustaz. Oh, bahas antum. Iya. Makanya kemarin usianya sampaikan Oh, bahas di kuliah. di Indonesia Oh, tentang hukum wanita pakai cadar oh pakai gitu. sholat. Iya. Ya udah berdua, si Habib sama ini. Ya, perspektif 4 mazhab lah. Ya, perspektif 4 mazhab. Ya. Ada lagi? Andi Fikri apa? Apakah bisa sholat di Iya, jadi dulu ada seorang qadhi nanya ke Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kenal ya? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Siapa yang nggak kenal Syekh Muhammad bin Ibrahim? Tunjuk tangan ya. Siapa yang kenal Syekh Muhammad bin Ibrahim? Tahu saja. Cuma tahu aja enggak kenal. Oh, tahu, tapi tahu. Iya, Siapa? Gurunya sih. Hah? Mufti sebelum Syekh bin Bas. Oh, gitu ya. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim cukuplah. Kalau yang penting tahu. Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya sama seorang qadhi besar. Syekh, ini hukumnya apa nih? Terjadi sebuah kasus di daerah saya, terjadi begini. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim apa? Ya, cari sendirilah di buku. Kamu juga bisa nyari, ngapain nanya ke saya? Syekh Muhammad bin Ibrahim mau ngajarin gitu. Kalau antum bisa cari sendiri, ngapain nanya gitu. Soalnya gitu, kadang mahasiswa bisa nyari tapi males ya, atau karena jarang ngeriset, makanya dia belum terbiasa ya. Nah, coba anak tanya wakinya nih, kita kalau ada permasalahan ditanya masalah, nyarinya kemana? Google. Nah, yang masih nyarinya ke Google belum tolib dia. Belum tolib ya. Apa namanya? Ya, kalau 10 kali ditanya, sekali ke Google ya itu nggak apa-apa lah. Atau ke Google nggak apa-apa, tapi ke Google-nya ke Google-nya Syamilah, atau ke Google-nya fatwa alim tertentu gitu. Nah, itu baru bahas. Ya seperti itu namanya bahas, walaupun lewatnya lewat Google. Nah, intinya apa? Nggak apa-apa. Apa namanya? Ana yakin antum semua bisa nyari juga. Ustadz Andi sama Habib, ya ini berdua. Siapa lagi? Pertanyaannya tadi? hukum sholat di mihrab setelah jamaah yang pertama? Misalnya ada imam, itu bisa. Kenapa nggak boleh? Berarti bisa. Enggak, maksudnya Ana nggak tahu bisa atau nggak bisanya, tapi kenapa emang nggak bisa? Pernah dengar gitu? Iya, pernah tahu. Oh gitu. Yang Ana pernah yang Ana pernah dengar ya paling ini apa namanya azan. Kalau udah azan pakai speaker tuh jangan azan lagi. Nah, tapi kalau imam kalau posisi sholatnya boleh-boleh aja. Ya Allah alam. Ya. Ada lagi? Ini dulu si Anda lupa siapa namanya? Fitrah. Iya, kita. Gila, ada Fikri, ada Fitrah. Ada Pikun ya? Masih muda udah Pikun. Betul. Terkait dengan makan dan minum kalau sedikit bisa membatalkan sholat kan? Iya. Gimana kalau misalnya habis minum susu ada bekasnya sedikit? Iya. Kan gula. Iya. Konfilitan ya. Iya. Permen. Bagus pertanyaan. Daripada Nah, dikeluarkan Wazir. iya. Benar. Nah, makanya pertama itu hukumnya gimana? Hukumnya dibedain antara ain sama asar. Bedain antara ain sama asar. Nah, kalau ain itu ya bendanya. Ya, misalnya lagi sholat, ternyata albeknya masih
nyangkut. masih nyangkut. Aduh, daripada dibuang mendingan ditelan lah, sayang Albert. Hanya ditelan batal ainnya ya, dagingnya. Menanya ada lagi asar. Nah asar ini kadang yang nggak bisa dibedain minuman biasanya ain sama asarnya kadang nggak kebeda. Nah makanya kalau bisa kalau habis minum yang apa namanya yang rasa, kalau bisa kumur dulu ya, kumur soalnya kan misalnya susu sama ini kan lengket ya, mungkin di dindingnya. Nah zohirnya itu bukan asar, itu ain ya, makanya kalau bisa dikumur dulu ya, seperti itu. Nah jadi kalau dia yakin ain itu batal, tapi kalau ada kemungkinan itu asar ya itu enggak batal ya. Kalau yang jelas, contoh yang jelas kalau asar itu sikat gigi. Sikat gigi kan ya rasanya masih kerasa, minnya itu masih kerasa. Nah itu contoh asar ya. Begitu juga ya minuman